Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berada di dalam rahim ibu kita, usia 120 hari. Berarti kata hadis itu 3 kali 40 hari. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Jadi 120 hari 4 bulan. Pada usia itu ditiupkanlah ruh kepada bayi yang berada dalam rahim. Ditiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, maka dicatat baginya oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama tentang rezekinya. Itu sudah dicatat oleh Allah. Berapa catatannya? Hanya Allah yang tahu. Tapi kita fahami Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ini tidak akan pernah meninggal dunia sebelum jatah rezekinya dia habiskan. Karena itu orang kok tadinya dapat rezekinya itu biasa-biasa saja. Kok tiba-tiba mengalir deras? Rezekinya itu banyak didapat. Yang pertama dia ingat itu mesti ingat mati. Ya, tadinya kok hidupnya pas-pasan, ya. Kalaupun ada ditabung yang nggak banyak, ya. Kok tiba-tiba belakangan ini banyak rezekinya? Banyak dari jalan dari mana-mana itu, ya. Maka yang mesti dia ingat Bapak Ibu adalah ingat mati. Jangan-jangan Allah ingin menghabiskan jatah saya kepada saya. Setelah jatah itu habis, berarti siap-siap dia meninggal dunia. Karena tadi itu Allah jatah dia rezeki, dan orang tidak akan meninggal dunia sebelum jatah itu dia habiskan. Ya, sebelum jatah itu dia habiskan. Kalau kita tahu jatah kita berapa, kita akan ngambil sedikit-dikit itu jatah itu biar lama, ya. Tapi kan nggak begitu kata Allah, ya. Nah, itu yang pertama tentang rezeki. Dan rezeki ini Bapak Ibu, orang beriman itu nggak boleh takut, karena nggak mungkin tertukar dengan orang lain. Nggak mungkin tertukar rezeki kita dengan tetangga kita. Itu yang harus diingat itu. Nggak mesti tertukar, nggak bisa tertukar rezeki kita dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan teman kerja, nggak bisa. Karena Allah sudah jamin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini terlampau banyak kalau kita bicara tentang rezeki, banyak sekali, ya. Banyak sekali pembahasan ayat-ayat dan hadis. Yang kedua, dalam usia 120 hari Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kepada kita tentang ajal kita. Ajal itu artinya batas kita di dunia ini. Berapa itu? Hanya Allah yang tahu. Seperti yang Allah sebutkan dalam Quran, ayat terakhir surah Luqman. Hanya Allah yang tahu berapa. Tapi memang di rata-rata oleh Rasulullah SAW itu, umur kita ini, umat Nabi Muhammad itu berkisar 60 tahun. Berkisar 60. Ya, sampai 70. Di sini sudah ada yang umur 60, Bu? Belum ada, ya? Jadi kalau secara akal ya masih lama lah itu prosesnya. Itu secara akal. Ya, tapi ajal, kenapa, Bu? Wow, 100 tahun lagi tuh. Udah deket itu, Bu. Tapi ya ajal itu nggak pandang. Ya, nggak pandang. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kepada kita tentang jodoh kita. Telah ditentukan. Ya. Nah, yang terakhir, Allah telah menentukan kepada kita tentang susah senang. Susah senang kita. Surah Hud, surah 11,
ayat 105. Surah ke-11 ayat 105. Baca Ustaz. Ya, fadhal Ibu. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Nah, itulah konsep bahagia, susah senang itu. Itu Pak Bu, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita berusia 120 hari dalam rahim ibu kita. Siapa yang bakal bahagia, siapa yang bakal susah. Nah, dalam konsep manusia, susah senang itu selalu diidentikan dengan dunia. Aduh, dia itu udah senang. Kenapa? Di Jakarta dia udah punya rumah. Tuh. Aduh, dia udah senang hidupnya. Kenapa? Udah punya kerjaan. Ya, udah matang hidupnya. Ya. Pokoknya konsep kebahagiaan selalu identik dengan dunia. Ya. Saya udah senang. Kenapa? Udah diterima kerja, gaji saya udah sekian dan sekian. Diceritakan oleh orang tuanya. Gaji anaknya. Ya. Senang jadi pejabat, ya, jadi pengusaha sukses, senang dia. Ya. Tapi Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep senang bahagia di dunia ini manakala orang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah kebahagiaan, kesenangan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, pada bab talqin la ilallah. Kata Imam Qurtubi, tidak ada kebahagiaan yang paling besar bagi seorang muslim di dunia ini selain kebahagiaan saat dia meninggal dunia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah puncak kebahagiaan di dunia ini. Karena sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Bagaimana syaitan, kita bahas ini, saya ingin ulang sedikit lagi. Bagaimana syaitan memaksa kita, memberatkan lisan kita, sehingga kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilallah. Maka kalau ada orang bisa mengucapkan kalimat Allah, la ilaha illallah, meninggal dunia, itulah orang bahagia. Ya. Nah, kebahagiaan itu tidak dia rasakan kecuali nanti kebahagiaan itu ketika dia berada di hari akhir. Maka kebahagiaan menutup hidup dengan la ilaha illallah, bahagia di alam barzakh, dan puncak kebahagiaan itu adalah ketika Allah memasukkan dia ke dalam syurga. Jadi Pak Bu, Allah sudah tahu nih siapa yang bakal mati husnul khatimah. Allah sudah tahu. Allah sudah mengetahui siapa yang nanti meninggal dunia sulh khatimah. Allah sudah tahu, mengetahui siapa yang nanti di hari akhir tempatnya di surga. Allah sudah tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui siapa di antara hambanya yang nanti di hari akhir menempati neraka. Allah sudah tahu. Mudah-mudahan pengetahuan Allah kepada kita ini, kita sudah diketahui oleh Allah meninggal husnul khatimah. Allah sudah mengetahui, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini sudah diketahui dan ditentukan oleh Allah kita nanti bahagia di surganya.